akibat terlalu lama menunggu, orang-orang yang apalagi di usia sudah mulai tua gitu kan, pikir ini menunggu ya kalau saya masih hidup. Ya, benar apa yang mereka pikirkan, tapi saya kira perlu diluruskan. Kalau mereka sudah mendaftar haji gitu ya, jangan dibatalkan. Nah, kita ingin mengingatkan kepada masyarakat, kalau yang sudah mendaftar haji, janganlah karena ingin mengejar umroh lalu membatalkan pendaftaran hajinya. Kenapa? Orang yang berhaji itu pasti umroh, tapi kalau yang namanya umroh belum tentu kan berhaji. Karena dan ini statusnya kan berbeda. Haji itu wajib, kemudian kalau umroh kan sunat hukum. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita kali ini berkaitan dengan panggilan Allah ke Tanah Suci. Bisa saja itu haji, bisa umroh. Tapi sekarang lagi musimnya haji. Kalau nggak salah berapa hari lagi saudara-saudara kita udah mulai berangkat terbang. Udah labaik Allahumma labaik kata mereka kan. Nah untuk itu kita ngobrol sama Bang Zulkifli Sitorus. Oh ini Sitorus. Bukan kampak sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Sitorus, tetapi bahasanya Melayu. Jadi Bang, kalau kita lihat selama ini kan banyaklah cerita haji nih ya. Bagusnya, nggak kurang, jeleknya pun ada. Itu namanya kerja besar, pasti ada yang pastilah. Katanya pun pesta nggak sah kalau nggak pecah katanya. Suatu buah piring. Sebuah piring. Tapi begitu pun itu tentu kita usahakan. Yang menariknya lagi kabarnya. Kami masih dengar desas-desus karena belum ada tertulisnya. Kemenak juga terakhir tahun ini menyelenggarakan haji secara formal. Nantinya bagaimana itu kita elaborasi lah. Bang, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana sebetulnya sih penyelenggaraan haji itu Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebuah kehormatan bagi saya, kesempatan bisa ngobrol di Orbit bareng Orbit. Ngorbit gitu Bang. Ngorbit ya, ngobrol bareng Orbit. Mudah-mudahan ini menjadi media ya, sarana penyebaran informasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Khususnya kali ini kita bincang-bincang soal penyelenggaraan ibadah haji. Memang ya haji ini adalah ibadah yang spektakuler Pak ya. Artinya memang meskipun dalam Al-Quran itu disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tapi uniknya di Indonesia ini, masyarakat awam sekalipun yang kadang-kadang punya keterbatasan kita sampaikan begitu ya, tapi mereka sangat ingin berhaji. Iya, maka sering ceritanya yang menarik. Ya yang kan? Penarik beca, kuli tani segala macam gitu. Mereka berusaha menabung Rp1, Rp100, Rp1.000 sampai akhirnya bisa mendaftarkan dan bisa pada akhirnya ikut berangkat. Ya, meskipun ya kembali lagi bahwa sebenarnya Allah mengatakan manis tatoa ilaihi sabila. Tapi tentu istitoa itu ya mungkin niatnya yang begitu kuat, tekadnya begitu kuat, ditambah kesungguhan dan juga kesehatan yang memadai, ditambah rezekinya juga. Pada waktu mau berangkat dia masih mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau mimpi. Sehingga ini menyebabkan di Indonesia ini karena keinginan masyarakat begitu besar, ya jumlah masa tunggunya pun tinggi. Kan itu memang yang setiap tahun kita dengar juga. Nah, sekarang ini untuk Sumatera Utara saja di angka 21 tahun. Gitu ya. Sampai begitulah. Jadi kalau misalnya rata-rata kan orang yang punya stabilitas keuangan yang sudah mulai mapan itu kan di usia 40 atau 50 tahun. Pada saat itulah mereka baru mendaftar. Tentu kalau 20 tahun umur 60 tahun 60 sampai 70 tahun baru berangkat. Tentu ya di usia seperti itu maka
kondisi fisiknya ya mudah-mudahan yang memang bisa menjaga kesehatan itu akan baik, tetapi rata-rata masyarakat kita Indonesia ini kan memang di usia seperti itu kondisi fisiknya sudah mengalami penurunan Oke. kan itu. Ada nggak batas umur itu sesungguhnya, Bang? Nah, ini yang lebih menarik pertanyaan Abang ini sebenarnya. Kalau selama ini kan tidak ada pembatasan. Ya. Tapi baru-baru ini Kementerian Arab Saudi negara Arab Saudi mengultimatum bahwa tidak boleh di bawah usia di atas 90 tahun untuk melaksanakan haji. Wah, itu sangat luar biasa bagi kita. Sementara masa-masa umur-umur seperti itu masih banyak yang sudah menunggu sekian tahun. Ya, karena tadi penungguan 20 tahun tadi Nah, ya, itu benar. yang aku pikir, Bang. Gitu. Kalau sempat lah umur-umur kayak kita nih, Bang, mendaftar sekarang. Nah itu. Umur berapa mau berangkat gitu. Dan itu sangat membuat Pak Menteri Pak Menteri Agama, Pak Prof. Nasaruddin Umar khawatir kalau andainya aturan ini diberlakukan. 90 tahun tidak boleh berangkat lagi melaksanakan haji, sementara usia 90 tahun ke atas pun masih banyak jemaah kita yang masih menunggu. Maka beliau Pak Menteri meyakinkan di Indonesia itu bukan soal usia, tetapi kita menggunakan batasan istitoah. Ada orang yang itu ya, kesanggupannya, kemampuannya. Ada orang yang usianya tua, tapi masih sehat, masih kuat. Ada yang masih muda pun ternyata udah nggak mampu karena ada penyakit-penyakit. Maka yang kita gunakan sebagai standarnya adalah istitoah. Itulah untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi. Dan alhamdulillah tahun ini belum diberlakukan untuk Indonesia. Itu makanya kalau kita baca pemberitaan berapa hari ini ya, itu dari sumur pun ada yang umur di atas 90 tahun. Ada, Pak. Dan untuk sekarang ini kan itu gini, Pak, usia lansia itu kan 65 tahun ke atas. Ya. Sementara yang berangkat tahun ini itu disebut kategorinya prioritas lansia. Prioritas. Arab Saudi hanya memberikan 7% dari dari kuota jumlah jemaah haji se-Indonesia. Jadi dari 221.000 itu hanya 10.600 yang boleh prioritas lansia. Kan itu. Nah, itu dibagi secara nasional. Nah, untuk Sumatera Utara hanya mendapat sekitar sampai 1.000? Nggak sampai, di bawah ke 1.000. Yang karena berdasarkan usia. Mungkin di tempat lain yang umur 90, 95 itu masih banyak. Nah, di kita tahun ini di angka 80 lansia yang masuk prioritas berangkat. 80 ke bawah. 80 ke atas. 80 ke atas. 80, 81, 82 dan seterusnya ke atas. Nah, itu. Padahal banyak yang masyarakat kita karena merasa sudah 65, 67, 70. Saya kan udah lansia, kenapa belum diberangkatkan? Nah, itu kan jadi polemik nanti. Jadi polemik gitu. Tapi saya sering menggunakan istilah gini. Iya, Bapak Ibu lansia, tapi lansia masih muda, saya bilang. Oh, lansia muda ya. Lansia muda, karena lansianya masih, kalau 67 berarti masih 2 tahun. Masuk kategori lansia, kan itu. Nah ini Pak, jadi karena banyaknya keinginan masyarakat, kemudian ya jumlah jemaah haji Indonesia terbesar di dunia, dan sebarannya juga tersebar di seluruh pelosok dengan latar belakang yang macam-macam kan, pendidikannya beragam, suku beragam, kemudian tingkat pendapatan kehidupannya, strata sosialnya juga, dan pendidikannya beragam. Ada yang sampai di paling bawah sekalipun, ada yang sampai level pejabat pengusaha sekalipun kan, jadi sangat bervariasi. Sementara di sana mereka sama ya, nggak dibedakan tempat dan segala macam ya. Kecuali kalau misalnya mengambil haji khusus. Oh, itu lain lah. Atau furoda atau muzamalah itu mungkin beda. Tapi kalau jemaah reguler itu sama haknya, sama fasilitas yang diterima. Nah, itulah maka yang mengatur, mengelola, mengorganisir jemaah haji ini memang ya dibilang berat ya berat, dibilang mudah ya mudah karena itu tadi. Nah, ditambah satu hal lagi Bang, yang mungkin orang sering mengatakan kok pelaksanaan ibadah haji ini kok selalu ada masalah gitu. Baru aku mau nanya. Ya kan? Ya itu tadi, karena yang berangkat tiap tahun berganti-ganti, ya kan? Kalau misalnya yang diberangkatkan itu 200.000 itu orangnya itu juga setiap tahun, mungkin akan tahun ini ada masalah ini, mungkin pemahaman dia untuk haji sudah lebih dan sudah punya pengalaman. Ini kan tidak, yang berangkat setiap tahun berubah. Setahun berubah, kemudian ditambah lagi tentu kebijakan-kebijakan Arab Saudi yang juga berbaru. Nah, jadi
Ya tentu kita tidak mengatakan nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi bagaimana meminimalisir masalah itu ya sehingga tidak membuat jemaah kita ini merasa tidak aman dan nyaman. Itulah mengapa Pak Presiden Prabowo yang mengatakan tahun ini haji harus aman dan nyaman, penyelenggaranya sukses. Oke. Kan gitu. Sebetulnya kita udah bilang tadi di awal, tak ada pesta yang tak pecah Ya, dari betul. sebiji pun gitu kan. Tapi kan gini Bang, ini kadang-kadang namanya kami orang media, bukan persepsi apa, rasa ingin tahu dan rasa curiganya itu kan ada kan. Seperti kayak kemarin yang heboh kuota dimainkan lah, gini lah, gitulah segala macam. Nah sekarang kuota kita berapa Bang? 221.000 reguler. Reguler 221.000. 221.000 itu 203 untuk reguler, 17.000 untuk haji khusus. Oh, Totalnya semua 221.000 total haji biasa dengan haji khusus. ya. Dan ada nggak pengajuan tambahan lagi dari kita Bang? Nah, jadi kan Bang Zainal ya. Rizanul. Bang Rizanul, sorry maaf. Satu hal ya, kemarin memang kita kalau keinginan masyarakat Indonesia kuota haji ini terus bertambah. Supaya apa? Masa tunggu itu akan semakin pendek. Okay. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa Armusna, puncak haji itu kan di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu ruangnya kan sebegitu-begitu aja, Bang Arijanul. Nggak bertambah. Bahkan sekarang mulai berkurang karena dibangun toilet-toilet, misalnya di Musdalifah. Nah, kalau kuota bertambah sementara ruang tanah di sana itu tidak bertambah, maka secara otomatis akan terjadi kredit kepadatan. Itulah yang terjadi kemarin tahun 2024. Di Mina terjadi kepadatan karena Indonesia saja sudah mendapat tambahan 20.000 kuota. 20.000 kan sedikit itu. Bukan sedikit. Jadi di Mina itu terjadilah kepadatan. Oke. Nah, maka tahun ini untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya kepadatan, dibuatlah namanya konsep tanazul. Walaupun tanazul ini sudah secara mandiri dilaksanakan bagi jemaah haji yang mudah-mudah, gitu. Tapi ini diorganisir oleh pemerintah supaya fasilitasnya dapat. Hotelnya itu ada airnya, ada listriknya, makan disiapkan. Terjamin lah ya. Terjamin. Kalau yang mandiri itu kan tidak terjamin. Itu kan kita cerita yang dikelola pemerintah. Ya, benar. Tapi namanya manusia tidak tahan dengan antrian puluhan tahun. Betul. Jangankan puluhan tahun, tahunan aja udah nggak tahan, ya kan? Sehingga banyak lah cara. Ada yang haji berangkat mandiri atau segala macam lah istilahnya, backpacker atau segala macam. Iya. Bahkan mengambil kuota negara lain, misalnya Filipina atau segala macam. Oke lah kalau itu kan mereka berupaya yang lebih bagus itu masih. Betul. Kalau menurutku masih lebih bagus karena teratur kan. Ini yang nggak teratur. Iya. Ini bagaimana pemerintah kita menyikapinya? Karena banyak cerita yang hajinya kemarin bahkan didobrak langsung kamarnya. Ya itu tadi Bang, mungkin karena tidak sabar ya dengan masa tunggu yang begitu lama atau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan bisa langsung berangkat tahun ini tidak perlu menunggu antrian. Maka mereka menjadi sasaran lah bagi pemain aneh lah ya. Orang-orang tertentu yang bisa membuka akses dengan cara menggunakan visa umal atau visa kerja atau visa ziarah. Yaitu umroh dan sebagainya. Itulah mereka tawarkan. Tetapi yang seperti ini kan menjadi apa ya? Ya sesuatu yang membahayakan bagi jemaah. Mereka dirazia. Kadang-kadang seperti apa tadi didobrak, mungkin dikejar-kejar. Di penjara segala macam. Nah iya, itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Mereka jalan itu melalui jalan tikus di pegunungan itu. Ya kadang-kadang sampai ada yang mungkin nggak pulang. Informasinya nggak tahu kita gimana. Dia yang seperti dia umroh Ramadan. Iya. Disampaikannya ke Zulhijjah. Itu loh. Maka sekarang Arab Saudi membuat aturan terbaru Bang. Oke. Sejak tanggal 13 April tidak boleh lagi jemaah umroh di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk masuk ke Arab Saudi, termasuk Mekah. Jadi clear per 13 April tidak ada lagi umroh sama sekali. Tidak boleh. Karena apa? Itu tadi orang yang pakai visa umroh
bisa lanjut. Oke. Dengan cara bagaimana dia tidak pulang, Oke. dia bisa ikut haji. Oke. Nah, 29 April seluruh yang menggunakan visa umroh wajib keluar dari Makkah. Itulah yang dirazia itu ya. Ya. Oke. Wah, ini sekarang tegas nih Bang, pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena ternyata penumpukan jemaah itu termasuk salah satu penyebabnya itu. Ya. Dalam tanda petik pendatang-pendatang haji yang tidak reguler inilah ya. Iya. Mungkin yang menggunakan visa umal, visa ziarah itu masuk melaksanakan haji. Oke. Sehingga mungkin yang kuota ditetapkan oleh Arab Saudi itu misalnya 2 juta orang haji tahun ini bisa nambah. Nggak, itu kan aturan pemerintah, aturan negara, aturan dunia lah yang kita nggak. Sehingga aturan itu bagi sebagian masyarakat kita yang agak menggebu-gebu niatnya untuk melengkapi rukun Islam. Itu bagi mereka itu kan bukan hukum Allah. Iya, benar ya. Syariatnya nggak begitu kalau katanya. Yang penting nyampe. Yang penting nyampe dan aku kerjakan rukun. Nah, ada nggak hal-hal seperti itu kita ajarkan kepada umat kita di Indonesia bahwa oke, hukum Allah tidak melarang itu, tetapi demi keselamatan manusia atau segala macam ada aturan yang sebaiknya diikuti gitu. Mungkin secara intensif kita belum sampai ke sana beberapa waktu yang lalu ya, sampai mengatakan bahwa ya, tapi tetap kita menyampaikan bahwa haji itu yang aman itu adalah sesuai dengan yang dikelola oleh pemerintah haji reguler. Nah, sekarang Bang malah pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Hajinya mengeluarkan fatwa tidak sah haji tanpa tasrih. Tasrih itulah izin masuk itu. Ya kan? Nah, jadi kalau nggak ada visa hajinya tidak sah. Tak sah haji. Menurut pemerintah Arab Saudi begitulah. Tapi itu kan sah. Kalau ulama udah menyatakan begitu kan memang ada hal yang moderat, pertimbangan yang harus diantisipasi. Kan? Betul. Nah, tapi itu kemungkinannya kan akan terus berjalan mengingat tiap tahun bertambah tahunnya gitu. Benar. Tapi Bang, saya kira dengan adanya aturan Arab Saudi ini yang ketat ini itu sudah hampir kecil kemungkinannya orang bisa masuk yang tanpa menggunakan tasrih atau izin itu. Kenapa? Yang boleh masuk setelah tanggal 29 April itu 1 Zulqa'dah ya. Hanya satu orang yang menggunakan visa haji. Yang kedua pekerja-pekerja yang memang haji halal di sana ya. Haji, memang untuk haji. Di luar itu nggak boleh. Kalau pekerja bangunan nggak boleh. Oh, bahkan pekerja bangunan pun tidak boleh. Stop. Hanya yang berkaitan dengan haji. Walaupun dia pekerja Masjidil Haram seperti ini yang selama ini yang dijadikan alasan kan? Iya, itu sudah di stop lah. Yang ketiga, penduduk asli atau orang yang bermukim di Makkah. Mukimin. Di luar itu tidak boleh. Artinya untuk menjaga supaya jangan lagi masuk yang seperti ini. Ya, memang terbayang sih. Berapa sih orang Mekah banyaknya, ditambah berapa juta yang datang. Nah, itu memang sih kebayang jumlahnya. Kalau Masjidil Haram oke lah ditambah bertingkat. Betul. Kemampuannya bisa memenuhi syarat bagi keamanan. Tapi kalau di Mina, Arafah cukup. Ruangnya sebegitu aja. Mina oke lah, udah ditambah pun ditingkatkan untuk pelemparan jumroh. Iya, itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 kan. Tapi di Musdalifah begini ya? Sangat padat. Bahkan makin sempit karena dibangun toilet-toilet di situ kan. Gitu. Ya. Tapi ada satu fenomena yang juga mengikuti tingginya masa tunggu. Umroh meningkat. Kita sama-sama lihat kan fenomena bahwa umroh bahkan seakan menjamur. Air penyejuk betul ketika orang dahaga mau melihat tanah suci aja dah senang dia gitu. Benar. Apalagi aku nggak akan mungkin secara hitungan aku nggak akan mungkin sampai haji sampai ke sana aku nggak akan mungkin berhaji. Betul. Kecuali aku diundang sama Raja, aku sih berharap gitu juga gitu diundang sama Raja Arab Saudi. Nah, tapi kan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu, sehingga umroh jadi alternatif utama. Betul. Akibat umroh yang begitu meningkat, sangat meningkat. Kesempatan yang aneh pun meningkat rupanya. Kejadian banyak kita lihat yang jemaah umroh terlantar yang begini. Itu ada nggak sih aturannya di Kemenak? Ya, selama ini memang umroh itu lebih diberikan
ruang kepada penyelenggara travel umroh, ya, PPIU namanya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ya. Kemudian ada travel wisata yang juga mengelola soal umroh. Jadi Bang begini, memang betul yang Abang sampaikan, akibat terlalu lama menunggu, orang-orang yang apalagi di usia sudah mulai tua gitu kan, pikir ini menunggu ya kalau saya masih hidup. Ya, benar apa yang mereka pikirkan, tapi saya kira perlu diluruskan. Kalau mereka sudah mendaftar haji gitu ya, jangan dibatalkan. Ini kan belakangan agak tren tuh. Itu satu yang usulan yang paling bagus ya. Iya. Haji tetap daftar. Kemarin Bang sudah banyak karena Covid ya. Akibat Covid kan 2 tahun tidak berangkat. Apalagi ada kemarin tuh di awal tahun 2022 dibatasi umur 65 tahun tidak boleh haji karena Covid itu kan. Banyak yang rame-rame membatalkan hajinya, kemudian mereka berangkat umroh. Ini ada memang orang-orang tertentu yang mungkin menyampaikan, bukan pengaruh lah ya, semacam ngasih advis, tapi nggak kena gitu ya. Ditunggu, itu 65 tahun aja kemarin sempat dilarang gitu ya. Akhirnya banyak yang membatalkan hajinya, kemudian mereka umroh gitu. Nah, kita ingin mengingatkan kepada masyarakat, kalau yang sudah mendaftar haji, janganlah karena ingin mengejar umroh lalu membatalkan pendaftaran hajinya. Kenapa? Orang yang berhaji itu pasti umroh, tapi kalau yang namanya umroh belum tentu kan berhaji. Karena dan ini statusnya kan berbeda. Haji itu wajib, kemudian kalau umroh kan sunat hukum. Haji itu Arafah, umroh nggak ada Arafahnya. Umroh hanya ya Ka'bah aja sekeliling. Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i aja. Tawaf dan sa'i. Jadi kita menghimbau seperti itu, ya. Dan sekarang memang Bang, di samping memang masyarakat kita animonya tinggi untuk berumroh, dan Arab Saudi melihat bahwa ini sumber devisa. Oh iya pasti. Devisa ada berapa? Nah, jadi minyak itu mungkin apakah mulai sudah menipis atau mereka lebih cadangkan minyak ini, tetapi mereka sekarang membuka ruang untuk umroh ini makin besar. Dulu Bang, kalau begitu kita musim haji misalnya di akhir Zulqa'dah yang masuk Muharram, ada masih rentang waktu hampir 1 bulan kosong, tidak ada orang umroh. Sekarang hari ini habis orang berhaji, sudah masuk orang umroh. Sampai begitu. Seingat aku dulu ada jeda sampai dia ganti kiswah segala macam lah. Pokoknya ada jeda memang yang tidak langsung lah. Ini begitu habis musim haji, sebagian jemaah sudah mulai pulang, sudah mulai masuk orang yang berumroh. Sampai begitu. Nah, maka sekarang menjamur travel umroh yang datang ke kantor Kanwil ya, kantor kami untuk membuka izin. Rame mau 1 hari bisa 3, bisa 2 gitu ya. Kalau 3 nggak usah 3, 1 sehari itu terbayang aku 300 tahun. Rame gitu. Ya kita tetap membuka ruang ya. Semakin kompetitif itu semakin baik supaya kualitasnya juga semakin bagus. Seharusnya semakin bagus dan menguntungkan bagi umat. Dan kalau ada izinnya kita lebih mudah mengontrol, lebih mudah menindak kalau seandainya terjadi hal-hal yang merugikan jemaah kita. Kan itu. Tapi akibat dari itu semangat orang berumroh, tapi memang begitu ngelihat Ka'bah atau dia begitu datang ke tanah haram, hati siapa sih nggak getar dan ingin berulang. Iya. Bahkan kalau zaman dulu sampai ada yang haji belasan kali dan segala macam. Itu kalau haji kalau nggak salah udah dibatasi. Hanya bisa mengulang haji sudah sekian tahun. Betul. Apa akan dilakukan di umroh? Karena umroh berapa? Kalau dihitungin nama haji mungkin 1/3 haji biayanya. Iya, benar. Jadi ya bagi yang punya kelebihan rezeki bisa saja tiap tahun balik gitu. Kan setahun 2 kali 3 kali setahun 2 kali 3 kali pun bisa kan. Nah, tapi kan ini juga bukan sebuah pendidikan bagus. Menurut aku. Mungkin salah. Menurut abang gimana? Ya, kalau kita bilang pendidikan ya kalau untuk kebaikan ya mungkin namanya ini ibadah sunnah juga gitu ya, untuk meningkatkan mendekatkan diri kepada Allah gitu mungkin ya gitu kan. Tetapi tentu namanya ibadah sunat ini ya masih ada lebih sebenarnya manfaat yang lebih bisa dialihkan. Bagaimana yang misalnya kelebihan rezeki ini
diberikan untuk membantu masyarakat miskin, kaum duafa gitu ya, ketimbang mengejar umroh berkali-kali. Sedangkan haji saja yang tadi abang sampaikan kan, walaupun tidak dibatasi, tetapi secara aturan sudah hampir tidak memungkinkan orang berkali-kali. Wajibnya haji berapa kali sih? Sebenarnya wajib itu 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Seumur hidup dalam agama kita, tapi Dan dalam aturan itu ada aturannya. Kalau dalam aturan pemerintah belum. Yang ada itu diatur orang yang kembali dari haji boleh mendaftar setelah 10 tahun. 10 tahun. Setelah itu dia kalau mendaftar 10 tahun itu masa tunggunya tinggal nengok. Kalau 20 tahun masa tunggunya, 30 tahun masa tunggunya, berarti dia bisa berhaji itu di 30 tahun. Berikutnya Lagi. Kalau misalnya seusia abang lah, misalnya Bang Ari Janul kan, sekarang umur berapa? Misalnya 70, 60. Masih muda aku, Bang. Misalnya 60 berhaji hari ini, pulang, berarti dia boleh mendaftar umur 70 tahun. Umur 90 loh. 70. 70. Setelah itu dia akan melihat masa tunggunya berapa tahun. Jadi aku boleh mendaftar 10 tahun berikutnya. Ya, itu dia. Bukan mendaftar langsung Nggak boleh. 10 tahun yang akan datang baru abang boleh mendaftar. Di situ baru tahu masa tunggu berapa. Bisa 20, bisa 30, bisa 40 tahun. Selagi semua berjalan dengan lurus, jujur, dan benar, ya, itulah yang kejadian. Itulah yang terjadi. Logikanya memang kami sering mengingatkan jemaah yang tahun ini berangkat, manfaatkan haji ini dengan sebaik-baiknya. Banyak ketingkatkan amal ibadah di sana. Kenapa? Karena peluang berhaji jemaah haji itu sangat kecil. Menunggu paling tidak tadi setelah pulang 10 tahun baru boleh mendaftar. Setelah itu melihat masa tunggu lagi. Artinya logikanya kalau mengacu kepada sekarang yang 21 tahun, berarti 31 tahun baru boleh orang naik haji yang berangkat haji tahun ini. Jadi kalau umurnya 50, berarti umur sudah 81 tahun. Nah, kalau tidak dibatasi umur sama Arab. Iya, sebenarnya wacana sudah ada kan? Iya, kalau dibatasi umur sama Arab 65 tahun kayak tahun yang lalu, nggak boleh lagi berarti. Hilang kesempatan Nah, kita. itu dia. Berarti kan ada hal yang harus dikaji ulang ketika kita mau berhaji dan berumroh. Iya. Karena ibadah memang ibadah langsung sama Allah. Tapi semua ibadah aku rasa memang langsung sama Allah gitu, Ustaz. Ya, cuman ini haji ini berbeda, waktunya tertentu, tempatnya tertentu, dan caranya juga sudah ditentukan. Dan jarak doa haji juga makin dekat gitu. Memang betul juga sih, kajian untung rugi dan berbisnis dengan Allah dengan kata yang seperti itu membuat kita akan sangat bersemangat. Ya. Tapi kalau semangat semua, seperti kita tahu makin hari orang kaya makin banyak, persaingan makin besar. Ya. Ada nggak harapan dari pemerintah melalui Kemenak bagaimana umat Islam Indonesia menyikapi ibadah yang dua ini? Dua kan? Haji dan umroh. Ya. Saya kira memang ini kan sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo ya. Badan Penyelenggara Haji BPH BPHI Indonesia lah. Jadi saya kira ini akan menjadi momentum yang baik bagaimana mengorganisir, menata ulang ya perhajian dan umroh di negara kita. Mudah-mudahan ini semakin menjadi serius dan fokus karena lembaganya sudah khusus tersendiri menangani soal haji. Jadi keuangannya juga di sana? Nah, sementara memang keuangan haji itu masih di BPKH. Ya, ada wacana sih akan apakah nanti dijadikan satu atau bagaimana. Ini masih revisi undang-undangnya masih sedang berjalan. Nah, gitu. Maka kalau ada yang mungkin diskusi-diskusi dengan abang itu tadi ya bahwa ini haji terakhir di Kementerian Agama, ya secara kelembagaannya memang ya begitu karena sudah dibentuk Badan Penyelenggara Haji. Begitu habis musim haji tahun 2025 ini, maka berikutnya akan dikelola oleh BP Haji. Supaya lebih fokus mungkin. Lebih fokus dan serius. Serius. Dan memang satu, kalau Depak, Kemenak lah sekarang ya. Tentu kan bukan hanya haji urusannya, banyak hal lain. Mungkin itu makanya dibuatlah lembaga khusus. Bang, kalau kita melihat lembaga itu, kira-kira apa yang dia harus lakukan dan masyarakat ke depan harus sikapi dengan BP Haji ini, dengan hadirnya BP Haji ini. Ya itu tadi paling tidak yang abang sampaikan tadi bahwa apakah perlu pengaturan gitu ya orang yang berhaji ini bagaimana sehingga
kesempatan melaksanakan ibadah haji itu yang di luar aturan itu bisa juga diantisipasi. Kemudian apakah harus haji itu berulang-ulang gitu ya, apakah perlu diatur regulasinya. Nah kemudian bagi yang umroh juga seperti itu gitu ya. Tapi yang pasti bahwa ini adalah dalam rangka bagaimana pengelolaan haji semakin baik gitu ya. Dan tentu kalau istilah Kepala Badan Haji ya yang sering juga disampaikan oleh Pak Dhanil Adjar Simanjuntak sebagai wakil Kepala Badan Haji, ada 3 sukses melalui BP Haji ini nanti. Sukses ritual ya, ibadahnya ini makin baik ya, penyelenggaranya semakin baik. Kemudian ada sukses ekosistem keekonomiannya, karena memang banyak terkait juga ini penyelenggaraan haji ini ya, tentang terkait dengan ekosistem perekonomiannya itu bisa ditata ulang sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Dan juga sukses keadaban dan peradaban. Artinya bagaimana orang yang berhaji itu bisa membangun peradaban di bangsa ini. Ya, haji mabrur itu pasti akan memberikan dampak kepada perilaku masyarakat Indonesia. Apalagi kalau sejarah dulu kan ya yang andil untuk pergerakan kemerdekaan itu ya banyak haji-haji yang sudah pulang dari Makkah. Kok abang kayak baca aja isi hatiku ya? Oh gitu. Aku baru mau bertanya bang, kenapa haji ini seharusnya memang lebih baik dan benar? Karena sejauh ini kita lihat semenjak kemerdekaan ke sini, haji bertambah, tapi korupsi bertambah. Ya ini ya, apakah ada salah dengan sistem kita atau segala macam? Jangan malah kita berharap itu ibadah, tapi yang kita lakukan kesalahan. Ya, benar. Dan bukan yang kita dapatnya mabrur, tapi apa istilah lain? Mabur ya? Mabur dia gitu. Ada nggak menurut abang yang harusnya menjadi pokok masalah yang harus betul-betul menjadi ruhnya haji dan pengelolaan haji Indonesia? Saya kira memang bang, itu tadilah banyak faktor memang dengan sebaran yang tersebar masyarakat haji Indonesia yang berhaji ini dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan, status sosial, ya, pemahaman yang berbeda juga. Ya, pemahaman berbeda. Bahkan bahasa aja kadang-kadang ada yang nggak tahu bahasa Indonesia, masih bahasa daerah yang dia tahu. Betul. Nah, kemudian juga kalau dilihat haji ini kan memang banyak lebih kepada pergerakan. Pergerakan, perpindahan kepada satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari Masjidil Haram, kemudian sa'i, kemudian nanti wukuf di Arafah, berpindah ke Musdalifah, kemudian ke Mina, lalu melontar jumlah, kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau hanya pergerakan semata-mata, saya kira inilah yang membuat haji menjadi kering dari nilai-nilai kemabruran itu. Karena ya dia taunya cuma pindah tempat kemari. Nah, maka sebenarnya kalau Pak Menteri, Pak Nasaruddin Umar mengatakan bagaimana spiritualitas, nilai-nilai spiritual haji itu lebih ditanamkan kepada jemaah kita. Seperti orang zaman dulu, berangkat dengan kapal berbulan, tetapi tekad dia berangkat haji, hidup mati aku berhaji. Nah itu. Dan mereka harus paham fikih haji itu. Tawaf itu apa, hikmah dan nilai-nilai filosofisnya. Sa'i itu apa, nilai-nilai filosofisnya dan sejarahnya bagaimana. Tapi itu kan ada dalam langkah-langkah sebelum haji, manasik dan segala macam. Nah itu. Tapi sebulan apa cukup? Nah itu makanya kan. Jadi kadang-kadang gini bang, yang abang bilang tadi itu sebulan apa cukup gitu kan. Kadang masyarakat kita ini ada juga yang aneh-aneh juga gitu ya. Mohon maaf kalau ada orang ikut manasik jauh-jauh tahun-tahun, beberapa tahun sebelum dia berangkat, ada orang yang nanya gitu, kapan berangkat Pak Bu? 2 tahun lagi. Loh, kok udah ikut manasik? Gitu kan, padahal kan lebih lama lebih bagus. Sebetulnya kan manasik ini sama dengan kaji kan? Iya, mengkaji kita. Harus lebih sering-sering gitu kan? Seperti itu sebetulnya mungkin perlu dipahami sama masyarakat kita bahwa mengaji itu kan membaca. Ya. Tetapi belajar. Dan salah satunya haji. Sehingga nggak salah kita memasang niat ketika kita berhaji. Bukan begitu Pak? Betul. Dan ketika itu berjalan, insya Allah haji Indonesia adalah haji yang mabrur. Nah, kira-kira kapan kita mulai berangkat kan tahun ini Bang? Ya, ini kita sudah mulai
sibuk lah ya di asrama haji. 1 Mei itu jemaah kloter pertama masuk asrama haji. 1 kali 24 jam mereka kita berangkatkan. Tanggal 2 Mei jadwal terbaru yang kita dapat dari Garuda 16.40 saya kira. 16.40 itu sudah take off ke Madinah. Itu. Ada pesan abang apa yang boleh mereka bawa ketika mereka ke sana dan apa yang nggak boleh mereka bawa ketika di sini? Saya kira itu sudah di manasik sudah disampaikan ya, tetapi begitu pun kita ulang lagi ya, karena tas yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada jemaah itu ada 3 koper yang isinya 33 kilo, kemudian tas kabin yang 7 kilo, kemudian ada tas yang digantung di leher untuk tempat paspor. Bahkan sekarang ada ditambah satu lagi semacam ransel ya yang digantung, tapi hanya digunakan ketika di Al-Musnah, Arafah, Musdalifah, Mina. Kalau bawa tas yang kabin itu akan tempat nanti di Mina. Nah, jadi ya tentu yang tidak boleh itu ya membawa gunting, ya kemudian alat-alat apa yang mudah meledak, apakah mancis ditaruh di koper, kemudian power bank, ya kalau yang di kabin dia tidak boleh yang di atas 20.000 watt ya. Oh ya, ampere ya. Nah, itulah dia. Jadi dibatasin gitu memang ya, banyak lah. Kemudian cairan tidak boleh di atas 100 mili. Kalau aku mau berendang Bang? Boleh. Oh berarti makanan masak boleh. Tapi ya jangan jumlah yang banyak. Oh iya. Itu bahkan ada sekarang Bang, dibolehkan bawa rokok. Dibolehkan bawa rokok. Nah, itu kejutan juga itu. Boleh. Dibatasi hanya boleh 200 batang. Oh, 200 batang. Bagi yang merokok. Nah, gitu ya. Kemudian kalau air zam-zam mungkin sudah diberikan ya, 5 liter bagi. Ada jatah karena pesawat balik udah bawa. Tapi masih saja ada yang bawa. Ya katanya lebih afdal itu kalau air zam-zamnya yang sudah dibawa tawaf. Diambil tawaf. Iya, dibawa tawaf gitu ya. Ya itu saya kira hanya pemahaman yang terlalu berlebih-lebihan sebenarnya. Karena segala sesuatu yang berlebihan ternyata juga nggak bagus kan. Tidak bagus. Gitu. Menarik sih dulu. Kalau kita cerita haji ini nggak akan habis-habis karena banyak hal yang saya sendiri itu belum tentu paham haji. Ya, mungkin juga saudara saya yang lain juga hal yang sama, terutama yang belum pernah melakukan perjalanan internasional. Banyak hal yang akan membuat cultural shock. Betul, di pesawat bagaimana? Tapi kalau kita bicarakan itu 2 hari 2 malam nggak selesai Bang. Tapi yang jelas Bang, orang yang berhaji di samping memang sesuai dengan ritual atau ibadah yang sudah ditentukan ya, juga pasti punya pengalaman tersendiri masing-masing. Punya pengalaman, punya kesan yang sendiri-sendiri. Dan itu mungkin tidak sama ya, dan punya efek yang mungkin juga berbeda kepada pribadi masing-masing. Allah mengukur kita juga nggak sama kan? Ya, Bang? Itu tadi. Memang itu ibadah langsung sama dia kan? Langsung ya. Karena dia yang manggil kita. Ya benar. Berarti kan hasilnya juga nggak akan sama. Tapi itu pun jangan membuat kita untuk penasaran dan berulang sehingga sikat-sikut untuk kemana-mana. Karena yang nggak bagus itu kan yang memaksakan dan berlebihan. Oke. Bang, kalau kita cerita itu nggak selesai-selesai, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada waktu nanti mereka pulang, kita sambut dengan boleh. Kalaupun berangkat kita nggak bisa lepas mereka semua, mungkin pulang kita bisa. Dan insya Allah saya berangkat tahun ini Bang. Alhamdulillah. Tapi sebagai petugas. Ya, apapun namanya itu petugas itu sektor. Dan saya itu insya Allah kalau kemarin ya di sektor 7 di wilayah Jarwal, dan itu adalah wilayahnya masyarakat haji Sumatera Utara sebagian besar. Berarti nanti kita juga bisa membantu ya, mana tahu ada hal-hal yang memang perlu kita berikan bantuan kepada jemaah haji kita. Pokoknya kita kawal jemaah haji Sumatera Utara bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Jangan terkejut lah lidahnya membumbu sana. Oh iya, tapi sekarang sudah di menu Nusantara itu sudah 80%. Bumbu-bumbu sudah diekspor. Udah lebih. Ya, tapi Nusantara itu kan bisa Sumatera, bisa Jawa, bisa. Pokoknya ibadahnya yang penting bukan makannya, bukan segala macamnya. Aku ucapkan selamat Abang bisa berangkat. Terima kasih. Tahun ini kalau Abang nggak keberatan dan berkesempatan, tolong doakan kami insya Allah, dipanggilnya. Insya Allah. Jadi pemirsa, kalau kita bicarakan orbit tentang haji, dan haji itu memang berkaitan langsung dengan orbit, konon kabarnya, tawaf itu pun menjadi pusat atau menjadi orbit
pergerakan alam semesta. Dan langsung dia ke Sidratul Muntaha. Ka'bah itu. Ya kan? Walaupun kita belum melihat, tapi aku yakin itu ada. Ya, benar. Jadi kita sampaikan di sini ngorbit kita kali ini. Sampai jumpa di ngorbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.